Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eva Latifatul Hazizah dengan NIM 2020-08157. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya terkait pengaruh produk kualitas dan customer trust terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variable intervening. Studi kasus pada konsumen tote bag Minto Bringharjo, Yogyakarta. Oke, langsung saja di sini pada latar belakang di era globalisasi saat ini banyaknya perdagangan bebas yang menjadi salah satu fenomena yang harus dihadapi dengan kesiapan yang sangat matang dari segi berbagai faktor-faktor produksi dari yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam perkembangan saat ini yaitu kerajinan tote bag Minto yang terdapat di Bringharjo, Yogyakarta terkait dengan pasca COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari usaha itu sendiri. Kemudian tote bag ini adalah memiliki konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan karena kondisi pasar yang sekarang ini merupakan pasar pembeli, maka pelanggan adalah segala-galanya. Kebutuhan dan kepuasan pelanggan harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan tujuan dari konsep ini adalah agar pelanggan tetap setia dalam berbelanja di tempat tersebut atau di tote bag Minto Bringharjo. Selanjutnya adapun rumusan masalah. Yang pertama itu apakah produk quality berpengaruh terhadap minat beli tote bag Minto pada Bringharjo. Kemudian yang kedua, apakah customer trust berpengaruh terhadap minat beli tote bag Minto Bringharjo. Kemudian yang ketiga, apakah produk kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian tote bag Minto pada Bringharjo. Kemudian yang selanjutnya, apakah customer trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian tote bag Minto Bringharjo. Kemudian rumusan masalah yang terakhir, apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian tote bag Bringharjo. Selanjutnya di sini ada definisi variabel penelitian. Yang pertama itu ada produk kualitas, di mana produk kualitas ini adalah pentingnya nilai yang berpacu pada pelanggan sehingga dapat disimpulkan jika pelayanan atau produk penjual adalah memenuhi untuk melebihi asumsi dari pelanggan. Artinya penjual tersebut telah memberikan kualitas dari produk tersebut. Nah, yang kedua itu ada customer trust, di mana kepercayaan konsumen ini digunakan sebagai keyakinan untuk menjadikan sebuah janji yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan yang dapat diandalkan dan dipercaya bahwa pihak tersebut akan memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan yang mereka butuhkan saat ini maupun kebutuhan yang akan datang. Kemudian di sini ada keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian ini adalah proses menetapkan pilihan untuk membeli produk. Dengan adanya keputusan pembelian ini artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, berarti seseorang tersebut harus bersedia dengan beberapa alternatif pilihan di suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen karena adanya dorongan-dorongan atau motif yang dirasakan sehingga menimbulkan minat atau dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian di sini ada variabel yang terakhir adalah variabel intervening, di mana ada minat beli, di mana minat beli adalah keinginan konsumen akan produk yang timbul dari hasil pengamatan konsumen terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu yang pertama hubungan produk kualitas terhadap minat beli. Hubungannya adalah positif dan signifikan. Kemudian hubungan customer trust terhadap minat beli, hubungan produk kualitas terhadap keputusan pembelian, hubungan customer trust terhadap keputusan pembelian, kemudian yang terakhir hubungan minat beli terhadap keputusan pembelian yang positif dan signifikan. Di sini kerangka berpikirnya sudah saya cantumkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini mencakup apa saja? Yang pertama itu jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini yang dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif.
Kemudian populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, pada populasi berjumlah 100 responden dengan sampel yang diambil sejumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dapat digolongkan non-probability dengan purpose sampling. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan metode non-probability sampling. Kemudian sumber data dan metode pengumpulan datanya, yaitu sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada para konsumen tote bag Minto, Bringarjo, Yogyakarta. Nah, yang terakhir di sini mengenai uji kualitas data dan teknik analisis data. Nah, yang pertama itu ada uji kualitas data. Pada uji kualitas data itu yang pertama ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik di mana mencakup uji multikolonialitas, kemudian uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji linearitas. Nah, yang selanjutnya ada analisis regresi linear berganda di mana ia mencakup ada uji T, kemudian uji F, kemudian yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya presentasikan dari hasil penelitian saya dari bab 1 dan bab 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.